Kisah nakalnya Pangeran Jaya Kelana putra Sunan Gunung Jati, hingga membuat geger Kesultanan Cirebon. Dikisahkan sebelumnya, Pangeran Jaya Kelana adalah putra Sunan Gunung Jati dari istri Nyai Syarifah Baghdadi. Sunan Gunung Jati memiliki dua putra dari Nyai Syarifah Baghdadi yaitu Pangeran Jaya Kelana dan satunya adalah Pangeran Brata Kelana. Dikisahkan putra Sunan Gunung Jati, Pangeran Jaya Kelana ini menjadi anak yang nakal dan tidak mau menurut kepada orang tuanya. Pangeran Jaya Kelana yang tumbuh dewasa akhirnya menjadi orang yang selalu memiliki sifat yang tidak baik, selalu iri dengan orang di sekitarnya. Dari rasa iri ini dia memutuskan untuk menjadi saudagar agar bisa bergelimang harta, hingga dia menjadi kaya raya. Namun kekayaannya dianggapnya belum cukup dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudagar lainnya yang berdagang menggunakan kapal hingga keluar Pulau Jawa. Pangeran Jaya Kelana akhirnya mengikuti saudagar lainnya untuk berdagang keluar Pulau Jawa. Namun nahas bagi Pangeran Jaya Kelana karena dia harus terkena musibah, kapalnya hancur diterjang ombak dan semua dagangannya raib ke dasar lautan. Beruntung Pangeran Jaya Kelana masih bisa selamat dan tidak meninggal di lautan. Mendapati anaknya semakin tamak, sang ibunda Nyai Syarifah Baghdadi mencoba menasihati. Setelah mendapatkan nasihat dari ibundanya, Pangeran Jaya Kelana kemudian menurutinya. Pangeran Jaya Kelana berhenti dari kegiatan perdagangan yang dia geluti sebelumnya. Setelah kegagalannya menjadi seorang saudagar kaya, rupanya Pangeran Jaya Kelana banyak menghabiskan hidup untuk bergaul dengan orang-orang preman. Hari-harinya dijalani dengan bermain, menikmati musik sambil menari-nari dengan memainkan tarian kuda lumping. Begitulah kehidupan sang pangeran bersama orang-orang preman. Melihat keadaan anaknya yang semakin susah diatur, ibundanya kemudian menjadi sedih. Hingga suatu ketika Pangeran Jaya Kelana bersama teman-temannya berpetualang memasuki Goa Siuk di kaki Gunung Ciremai. Pangeran Jaya Kelana beserta temannya melakukan penjelajahan, rupanya sang pangeran menghirup belerang dan seketika sang pangeran pingsan. Pangeran Jaya Kelana kemudian dibawa ke istana, seharian Pangeran Jaya Kelana tidak sadarkan diri. Setelah seharian pingsan akhirnya Pangeran Jaya Kelana siuman, ibundanya mencoba menasehati putranya lagi. Setelah mendapat nasihat ibundanya itu, kemudian sang pangeran mencampakkan rebana serta alat-alat musik lainnya beserta kuda lumping yang dia miliki. Setelah 2 kali mengalami kejadian buruk akibat tingkah lakunya itu kemudian Pangeran Jaya Kelana dikisahkan insaf. Pangeran Jaya Kelana kembali menjadi anak seorang raja seperti yang lainnya, yang mau belajar. Hari-hari Pangeran Jaya Kelana dihabiskan dengan belajar, baik belajar tata sopan santun, ilmu agama dan lain sebagainya. Meskipun Pangeran Jaya Kelana hidupnya dihabiskan untuk belajar agama, akan tetapi rupanya ilmu-ilmu yang dia dapat tidak meresap ke dalam sanubarinya. Pangeran Jaya Kelana tidak peka terhadap kehidupan orang-orang miskin, dia lebih cenderung tidak mau peduli terhadap orang di bawahnya. Meskipun demikian, Pangeran Jaya Kelana kemudian merasa cukup dalam kemampuan beragama. Pangeran Jaya Kelana memutuskan berlayar menunaikan ibadah haji. Tetapi rupanya bencana di tengah lautan menghalanginya, kapal yang dia tumpangi kembali diterjang gelombang. Kapal Pangeran Jaya Kelana hancur berantakan, dan terombang-ambing di lautan. Pangeran Jaya Kelana mencoba menyelamatkan diri dengan menaiki sisa-sisa kayu pecahan kapal. Sang pangeran akhirnya berhasil selamat, dia diselamatkan oleh para nelayan. Mendapati kejadian buruk yang beberapa kali menimpa anaknya, sang ibu kemudian menasihati anaknya lagi. Setelah peristiwa gagalnya Pangeran Jaya Kelana menunaikan ibadah haji, sang pangeran diceritakan aktif di dalam masjid. Pangeran Jaya Kelana merasa sudah mahir dalam agama, dia mengajukan diri untuk menjadi khotib Jumat di Masjid Kesultanan. Tentu saja para pengurus masjid tidak dapat menolak permintaan Pangeran Jaya Kelana, anak rajanya itu. Namun apa yang dilakukan Pangeran Jaya Kelana justru membuat gempar seluruh Kesultanan Cirebon. Pangeran Jaya Kelana menjadi khotib dan imam Jumat tidak sesuai dengan syariat dan tata cara sholat Jumat. Sang pangeran kemudian dianggap mencoreng agama, dan dianggap batal menjadi khotib oleh para ulama dan aulia di Kesultanan Cirebon. Waktu kejadian ini ayah beliau Sunan Gunung Jati tidak menyaksikan peristiwa, karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Pajang. Para aulia dan ulama di Cirebon kemudian marah besar terhadap pangeran, di antaranya Syekh Datuk Kahfi, Sunan Makdum, Syekh Hatim, Pangeran Kadar Jati, dan Fakih Abdullah. Para ulama tersebut lantas mengajukan tuntutan ke Kesultanan agar sang pangeran dihukum.
Pangeran Jayakelana akhirnya dibawa ke pengadilan, namun ketika dibawa ke pengadilan tak ada satupun hakim yang berani memutuskan hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada pangeran, mengingat waktu itu Sunan Gunung Jati sedang tidak ada di Cirebon. Hukuman kemudian ditunda. Setelah beberapa lamanya kemudian Sunan Gunung Jati pulang. Dia kemudian menerima laporan dari bawahannya soal kelakuan anaknya. Sunan Gunung Jati lalu mengumpulkan seluruh pejabat dan tamu negara yang berada di Cirebon. Dalam pengadilan tersebut kemudian Sunan Gunung Jati menjatuhkan hukuman agar Pangeran Jayakelana ditimbang bobot tubuhnya dengan uang dinar. Setelah uang dinar itu menyamai bobot dari Pangeran Jayakelana kemudian uang itu dibagikan kepada orang miskin. Selain itu Pangeran Jayakelana juga dijatuhi hukuman dibuang ke sebuah pulau yang terletak di laut utara Cirebon, yang jauhnya 40 hari perjalanan kaki. Setelah peristiwa ini, kemudian Sunan Gunung Jati menetapkan agar jangan lagi para pangeran menjadi khotib Jumat di Kesultanan Cirebon. Selepas dihukum buangnya Pangeran Jayakelana, tidak ada kabar lagi mengenainya. Bahkan dalam sumber-sumber sejarah Cirebon, Pangeran Jayakelana dianggap tidak mempunyai keturunan. Semoga bisa kita teladani bagaimana Sunan Gunung Jati dalam mendidik putra-putrinya. Wallahualam bishawab. Editor, Ai Abdullah. Sumber, YouTube Bung Fei.